Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufik Husain di channel Harfudot. Apa kabar para pemirsa semua? Kita jumpa lagi di sini untuk kali yang kedua dalam seri cara menulis huruf hijaiyah. Pada video yang pertama kemarin kita sudah belajar menulis huruf sampai huruf ghain, ya, sampai huruf ghain. Maka sekarang kita akan melanjutkan mulai dari huruf fa sampai huruf ya. Tentunya masih huruf-huruf yang kita tulis adalah huruf-huruf yang masih terpisah, belum tersambung. Insya Allah kita akan belajar huruf terpisah itu di video kami yang ketiga. Untuk saat ini kita melanjutkan video pertama kemarin yang sampai ghain. Sekarang kita menulis huruf fa, ya. Untuk menulis huruf fa kita jangan keliru, ya. Seringkali kita menganggap huruf fa, qaf dan waw itu bentuknya sama, padahal bentuknya berbeda, ya. Kalau huruf fa, menulis huruf fa sama seperti menulis huruf ba yang dulu pernah kita pelajari, akan tetapi sekarang ada bulatan di depan, ya. Cara menulisnya seperti ini. Oke, nah ini adalah huruf fa. Saya tulis lagi huruf fa, seakan-akan seperti huruf ba, seperti ini yang ada ini. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini cara penulisannya. Perhatikan cara penulisan bulatannya seperti ini, ya, tuh, seperti ini, ya. Nah, jangan seperti menulis angka 9. Saya seringkali melihat menemukan kesalahan seperti itu. Jadi ada yang menulis huruf fa, qaf, waw yang cara menulisnya seperti ini. Nah, ini cara penulisan yang menurut kami keliru, karena nanti akan menyulitkan ketika akan menyambung huruf, ya. Nah, ini seperti ini harusnya bulatannya seperti ini. Nah, ya, ini seperti ini huruf fa, ini huruf fa. Oke, ya. Untuk yang selanjutnya adalah huruf qaf. Lihat huruf qaf. Seperti tadi yang saya katakan, huruf fa, qaf dan waw itu bentuknya berbeda. Nah, ini huruf qaf. Nah, seperti ini. Jadi kalau huruf qaf agak ke bawah, agak di bawah garis, sedangkan huruf fa ini dia mengikuti garis. Nah, begitu, ya. Sama juga, ini juga saya sering melihat kesalahan di cara menulis huruf qaf ini seperti ini, ya, atau begini, ya. Ini murid-murid saya biasanya nulisnya seperti ini. Maka kalau ada yang menulis seperti ini perlu diluruskan, perlu dibenarkan cara menulisnya, bulatannya seperti ini. Nah, gitu, ya. Nah, ini lebih praktis menurut saya. Ini kalau yang sini huruf fa, kalau qaf ini ke bawah. Nah, qaf ke bawah. Gitu, ya. Kemudian untuk huruf kaf itu bikin sudut 90 derajat seperti ini, ya. Tingginya sama dengan alif yang pernah kita pelajari. Jadi mulai dari garis ini sampai garis ini, kemudian tarik garis lagi ke kiri. Nah, seperti ini aja, simpel, ya. Nah, seperti itu. Ini huruf kaf. Menulis hamzahnya juga seperti ini. Nah, kita sering ada kesalahan penulisan menulis hamzah huruf kaf itu seperti ini nulisnya. Nah, ini huruf hamzah bukan huruf kaf. Kalau yang hamzah kaf nulisnya seperti seperti huruf S. Nah, seperti ini, ya, sebenarnya begitu, ya. Jadi kalau misalnya ada kafnya seperti ini, nah begitu. Nah, nulis hamzahnya juga di tengah-tengah, bukan di atas seperti ini atau di sini, ya. Salah, ya. Yang benar di sini. Nah, gitu, ya, tengah-tengah. Itu untuk huruf kaf. Fa, qaf, kaf. Kemudian lanjutnya huruf lam. Huruf lam cara penulisannya seperti ini, karena dia huruf tinggi, ya. Tingginya juga sama dengan huruf kaf. Nah, mulainya dari sini, dari sini. Nah, kenapa perlu diperhatikan tingginya? Karena kita harus
karena kita target kita dalam penulisannya, tulisannya harus rapi, jelas, dan bisa dibaca oleh orang lain ya. Nah ini lam tingginya dari sini. Kemudian kalau lamnya yang sendiri, maka nulisnya tidak pas sampai garis ini, tapi sampai di bawah garis. Nah begini, nah gitu ya, ujungnya seperti ujung kail, seperti ujung pancing ya. Nah saya sering menemui menulis lam itu ada yang keliru nulis lam seperti ini, nulis lamnya jadi mulainya itu di bawah. Nah begitu. Nah ini mengkhawatirkan karena nanti bisa menyebabkan orang salah baca, nanti entah ini dianggap lam atau dianggap huruf dal gitu ya, karena huruf dalnya biasanya kalau orang yang nulis lamnya begini maka dalnya juga begini. Nah itu nanti jadi keliru, ataupun nulis huruf ro nya begini ya, jadi hampir sama jadi bentuknya, padahal harusnya nulis lam itu dari atas. Saya ulang ya, dari atas seperti ini terus ini ke bawah. Nah gitu. Bila perlu, kalau lam yang sendiri ini bisa kita tambahkan semacam hiasan di atasnya. Nah seperti ini ya, lagi nah, gitu. Ya itu lam. Ini untuk lam yang sendiri ya. Nanti untuk lam yang bersambung dengan huruf yang lainnya kita akan bahas. Fa, kof, kaf, lam, mim. Kemudian mim ya. Mim ini ada beberapa bentuk nulis mim ya. Ada yang buntutnya pendek seperti ini di sini. Nah ini pendek. Ada yang buntutnya panjang, nulisnya seperti ini. Nah ada juga yang seperti ini. Nah seperti ini ya, semuanya dibenarkan ya, semuanya benar ya, tulis seperti ini. Yang salah adalah jika menulis, yang keliru jika menulis huruf mim seperti ini, nulis mim. Nah ini keliru. Kenapa keliru? Karena khawatirnya nanti disangka huruf lain, seperti misalnya ini kan seperti bentuk huruf H ya, ini kan hampir sama. Nah, kalau ada yang nulisnya mimnya seperti ini misalnya, nah ini ya seperti huruf H, maka jangan begini nulisnya. Kalau kita mau tulisan bagus yang kira-kira bisa dibaca oleh orang lain, maka nulis mimnya ini harus bersambung ini. Nah ini sambung bulatan hampir segitiga gini bentuknya, kemudian dilanjutkan gini. Nah gitu ya. Nah gitu. Atau begini kalau yang pendek, lam mim itu mim ya, bisa ya, saya kira bisa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah huruf nun. Nulis huruf nun, dia perutnya di bawah garis ya, mulainya sama, tingginya sama seperti menulis huruf ba. Mulai dari sini kira-kira tidak pas di tengah-tengah gini, tapi agak ke bawah sedikit, tapi dia nulisnya ke bawah nih. Nah gitu, nah bulat ke bawah. Ini huruf nun ya, sama seperti ini. Saya nulis Bismillahirrahmanirrahim di sini, nunnya ke bawah. Sering kekeliruan yang sering saya temukan adalah nulis huruf nunnya sama dengan huruf ba seperti ini, padahal ini keliru ya, tidak seperti ini. Kalau yang bagus nulis nun itu ke bawah. Ada juga yang nulisnya begini. Begini. Nah ini ya hampir apa ya, ini keliru juga sebenarnya ya, tidak seperti ini ya. Harusnya seperti ini bulatannya. Kemudian lam mim nun waw. Seperti saya katakan, nulis fa dan kof waw itu sebenarnya bentuknya semua tidak ada yang sama, semua bentuknya berbeda, tapi seringkali kita menemukan ada yang menulis huruf waw seperti ini ya, ada yang seperti ini huruf waw, padahal tidak seperti ini ya. Ada lagi yang seperti angka 9 begini nulis waw gini. Nah ini keliru ya, seharusnya yang betul itu nulis waw kayak gini. Perhatikan bulatannya juga sama dengan fa, tapi dia agak ke bawah ya. Nah nih lihat seperti ini. Nah ini wow, beda kan, berbeda ya. Kalau ada yang nulis masih kayak menulis wawnya seperti ini, maka harus dirubah nih ya, harusnya kayak gini nih,
wow. Saya coba lagi tulis lagi. Oke, seperti ini. Kalau diperhatikan, wow itu seperti gabungan antara bulatan kepala di sini sama dengan digabung dengan ro. Ini ro-nya di sini, terus wow-nya di sini. Gitu. Hanya saja dalam cara penulisan bulatannya dulu. Nah, gitu ya, bulatannya dulu gitu. Nah, ini bentuknya wow. Fa qaf kaf lam mim nun wow, kemudian huruf H ya. Nah, huruf H ini paling banyak yang saya sering temui kesalahan ya. Mohon maaf ini. Kalau huruf H ini yang betul seperti ini tulisannya ya. Nah, ini seperti mulai huruf dal ya. Kemudian ini naik. Nah, ini bulatan sampai menyentuh bagian atas. Nah, seperti ini ya. Kita coba lagi. Ada juga yang bentuknya begini nulisnya. Nah, ini juga betul ya. Ini betul. Yang penting jangan begini cara menulis huruf H itu. Ini banyak ini keliru ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sering banget saya temui di murid-murid saya. Kalau ada yang nulis huruf H seperti ini, atau ada juga yang menulis huruf H-nya begini. Nah, seperti ini. Nah, ini keliru ya, keliru. Harusnya kayak gini. Nah, begitu ya. Nah, sering banget kesalahan di huruf H ini, sampai tidak hanya di huruf yang H yang di awal gini, tapi huruf yang di tengah juga sering saya temuin kesalahan ya. Nah, ini kalau ada yang masih cara menulis seperti ini atau seperti ini ya harus dirubah ya, mulainya dari atas dari sini dulu. Nah, gitu tuh. Nah, gitu ya. Nah, ini huruf H. Bisa ya, saya kira bisa dipahami ya huruf H ya. Kalau ini bukan kurang bagus huruf H yang seperti ini, tapi memang keliru cara penulisan seperti ini ya. Khawatirnya nanti ada yang menulis H karena cara nulisnya begini, akhirnya ada yang nulis H-nya begini nih, begini. Nah, sehingga kalau menulis begini kan akhirnya tidak bentuk H ya kan, nanti orang lain akan salah membaca. Atau ada juga yang menulis hurufnya begini. Begitu ya, caranya loh, perhatikan caranya ya. Caranya ada yang menulis caranya begini ya. Ya kurang pas lah ya, kurang pas. Kalau mau begini nulisnya. Kalau yang mau bentuk seperti ini bisa juga, tapi cara menulisnya dimulainya dari sini, dari sini. Nah, begitu. Nah, ini masih boleh ini ya. Atau juga bisa yang tadi saya sampaikan seperti ini ya, lebih bagus menurut saya, lebih bagus inilah, karena ini yang mengikuti kaidah, sedikit mengikuti kaidah kaligrafi ya. Kemudian itu untuk huruf H. Selanjutnya habis H, setelah H lam mim nun waw ha lam alif ya. Lam alif, lihat perhatikan cara nulisnya. Lam alif itu gabungan antara lam dan alif, artinya diawali dengan lam, artinya lam itu hurufnya huruf tinggi ya, jadi harus tinggi dia. Mulai dari sini sama dengan alif tingginya, sama dengan kaf, sama dengan lam. Mulai dari garis ini, tarik garis lurus dulu sampai kira-kira 3/4. Kalau sudah 3/4 begini baru tarik garis ke kiri ya, kemudian ini lurus. Nah, ini di sini. Nah, bentuknya seperti ini gitu ya, bentuknya seperti ini. Seringkali saya melihat menulis murid saya gitu ya, menulis lam alif itu seperti ini. Jadi terlalu pendek gitu ya, terlalu pendek. Kalau hanya saja tingginya segini, maka lam alifnya harus mulai dari sini, harus lebih tinggi ya. Ada juga yang cara penulisannya begini. Nah, ada yang begini ya, saya kira ini kurang bagus. Saya tidak menyalahkan ya, sudah betul tapi saya kira kurang bagus lah. Atau ini ada yang keliru begini nulisnya, jadi beloknya sudah dari sini. Nah, ini begini tuh, jadi segitiga yang bawahnya itu terlihat besar ya, padahal harusnya segitiga yang bawah harus lebih kecil dari atas. Nah, bisa begini ya, atau bisa juga begini. Gitu ya. Kalau yang bulat gimana caranya? Kalau yang bulat ada nih, saya kasih tahu yang bulat.
mulainya dari sini, bukan dari sini ya, keliru. Mulainya dari sini. Nah ini terus tarik sini agak miring, tarik ini ya. Nah gini, ini bisa seperti ini ya. Jadi ini agak miring, jangan lurus ini ya, jangan bulat begini. Nah kalau bulat seperti ini nanti orang keliru baca. Kenapa? Ini seperti huruf H ya, seperti huruf H yang sendirian biasanya ada di belakang kata. Itu nulis huruf H nya kan biasanya ada yang gini. Nah seperti ini. Nah ini hampir sama, ini jangan sampai keliru ya. Jadi bulatan bawahnya ini harus lebih kecil ya. Nah ini lihat seperti ini, jadi tinggi ini 3/4, sisakan 1/3. Nah 1/3-nya ini untuk menulis bulatannya ini ya. Saya coba lagi ya, seperti ini tuh ya, jangan gini nulisnya. Nah ini banyak yang saya temui cara menulis lam alif seperti ini. Nah kalau seperti ini saya kira kurang bagus ya. Nah, betul sih, betul cara penulis orang tidak akan keliru membaca huruf ini kalau bentuknya seperti ini, tapi menurut saya bentuknya jadi kurang bagus. Oke, bisa ya lam alif. Selanjutnya adalah hamzah. Penulisan hamzah sekilas tadi sudah saya contohkan di sini ya. Hamzah itu seperti bentuk kepala ain. Coba saya lihat catatan yang kemarin. Nah ini kepala ain seperti ini ya, kepala ain seperti ini, tapi bentuknya lebih kecil daripada ain. Oke, coba saya tuliskan di sini ya, dan letaknya di bawah dia nih. Hamzah itu letaknya fleksibel, bisa di atas huruf, bisa di bawah huruf. Biasanya kalau di atas ya di atas alif, nah di atas waw atau di atas ya. Nah ini seperti ini nulis hamzahnya. Seperti ini ya. Efren nggak baca. Nih HP-nya di sana mana? Tadi lagi rekamin. Oh habis ta? Ya dicas ya. Lihat, udah kosong, nol. Iya. Bentar ya, Abi lagi bikin video ya, Dek. Adek jangan berisik ya. Ada. Ini kamar ITS. Oh iya, BTS. Aduh, gawat ini. Nanti ada suara-suara bagus. Ya seperti ini ya, kalau menulis huruf hamzah seperti kepala ain. Jadi keliru kalau nulis hamzahnya seperti ini, misalnya nulis hamzah nah misalnya begini. Nah kalau hamzah yang begini ini buat nulis huruf kaf ya. Nah kalau hamzah yang sendiri seperti ini. Nah, ya kalau diterusin dia seperti ain. Nah ini kalau diteruskan ya, jadi ini dipotong gini, jadilah dia hamzah. Nulis huruf hamzah itu bisa saja di atas huruf alif, bisa gini, atau di bawah huruf alif. Kalau di atas huruf atau di bawah huruf, nah dia lebih kecil lagi menulisnya. Bisa juga di atas waw seperti ini ya, atau di atas huruf ya, huruf ya begini. Kalau tulisan syai'in, nah itu bukan hamzah yang di atas ya, tapi hamzah yang di sampingnya. Nah seperti ini syai'in. Oke, itu tuh penulisan hamzah ya. Nah kemudian selanjutnya adalah penulisan huruf ya. Nih, banyak yang saya lihat keliru cara penulisan ya. Itu kalau yang nulisnya seperti ini misalnya, nah seperti ini, atau begini ya, dia kelihatan bentuknya huruf ya, tapi kurang bagus kalau seperti ini ya. Kalau ini nanti keliru, nanti orang membaca keliru antara huruf ya dengan huruf ro yang seperti ini, hampir sama ya. Jadi yang bagus menulis huruf ya yang insya Allah orang lain tidak akan keliru untuk membacanya. Nah nulis ya itu seperti ini. Jadi ini garis miring seperti ini, kemudian tarik garis lurus di sini ya.
Nah terus, nah ini bulatan, nah seperti ini bulatannya. Bulatannya tidak bulatan begini ya, tidak seperti ini, tapi bulatannya lengkungannya berbeda ya, bentuknya seperti ini. Saya coba lagi. Nah gitu ya, lagi ya, gitulah kira-kira. Oke begitu ya. Oke, kira-kira saya cukupkan dulu video kita kali ini. Insya Allah pada periode video yang ketiga nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk penulisan huruf hijaiyah secara sambung. Nah, untuk mempelajari yang sambung, maka ada baiknya kalau para pemirsa sekalian bisa mengulang video kami, video pertama dan video kedua ini, mengulang sambil dipraktekkan. Kalau cuma mengulang dilihat saja percuma ya, jadi sambil diulang, sambil diperhatikan, sambil dipraktekkan, sambil dicoba menulis ya. Baik ya, terima kasih perhatiannya. Harapan saya video yang saya upload ini ada manfaatnya bagi para pemirsa sekalian, dan mudah-mudahan juga ada manfaatnya bagi kami juga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.